warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, lapang rezeki, dan dilancarkan menjalankan pekerjaan, usaha, dan bisnisnya ataupun aktivitas lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber terkait dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh pengacara yang dia tunjuk. Nah, jadi ceritanya dia memiliki masalah atau suatu perkara, kemudian dia menunjuk pengacara untuk menjadi kuasa hukumnya dan menghandle permasalahan hukumnya dalam proses persidangan. Akan tetapi si pengacaranya ini, oknum pengacara ini tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, mendampingi, mewakili, kemudian juga mengurus segala proses hukum perkara kliennya. Akan tetapi uangnya dipakai, uangnya diambil, tetapi pekerjaannya tidak diselesaikan. Dalam artian uang melayang, perkara ngambang. Oleh karena itu kami ingin sekali memberikan tips dan informasi kepada teman-teman terkait bagaimana cara memilih pengacara yang benar agar kita yang memiliki perkara dan ingin menunjuk pengacara tidak salah tunjuk dan tidak kena tipu. Seperti apa cara ataupun tipsnya? Simak sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Top banget, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki yang lebih banyak, lebih melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda pemirsa YouTube, bagi teman-teman subscriber yang sedang memiliki permasalahan hukum, apapun masalahnya itu, baik perdata, pidana, peradilan agama, dan lain sebagainya, ingin menguasakan kepada pengacara, ingin menunjuk seseorang atau seorang pengacara, maka harus selektif, harus cermat dan teliti. Pengacara di Indonesia itu jumlahnya puluhan ribu, bahkan di antara pengacara-pengacara tersebut mungkin saja ada pengacara gadungan, atau misalkan pengacara yang dia memang legal tetapi dia tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam artian pekerjaannya tidak selesai, tapi uangnya sudah habis dan tidak kooperatif ketika dimintai pertanggungjawaban, bahkan ada juga yang sampai kabur. Nah, itu pernah terjadi pada klien yang curhat kepada kami yang sebelumnya ditangani oleh oknum pengacara seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu teman-teman harus mengetahui apakah pengacara yang akan teman-teman tunjuk itu memiliki legalitas atau tidak, memiliki izin praktek sebagai pengacara atau tidak. Baik, pengacara yang memiliki legalitas, memiliki izin praktek, dia tentunya memiliki kartu tanda pengenal advokat atau disebut dengan KTPA. Kartu tanda pengenal advokat ini dikeluarkan oleh organisasi perhimpunan advokat. Dan organisasi advokat itu tidak hanya 1, 2, 3 di Indonesia. Ada banyak sekali organisasi perhimpunan advokat. Seperti diantaranya ada Peradi, Perhimpunan Advokat Seluruh Indonesia, ya, seperti KTA saya ini dikeluarkan oleh Peradi. Jadi ini salah satu organisasi advokat yang paling besar di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada organisasi-organisasi lainnya. Ketika Anda menunjuk pengacara, kemudian dia mengaku berasal dari organisasi anu, kemudian menunjukkan KTA-nya, jangan sungkan untuk dilihat nama lengkapnya siapa, organisasi advokatnya apa, nomor induknya berapa. Nah, nanti teman-teman bisa cross-check di internet terkait dengan perhimpunan advokatnya apa. Kemudian setelah teman-teman yakin atas legalitas ataupun juga izin praktek dari pengacara yang akan teman-teman tunjuk, pastikan teman-teman lakukan negosiasi terkait biaya perkara. Karena biaya perkara itu sifatnya negosiasi kesepakatan antara kuasa hukum atau pengacara dengan calon klien. Setelah sepakat terkait dengan berapa biaya yang disepakati untuk menangani perkara tersebut, teman-teman lakukan
penandatanganan surat kuasa. Jadi surat kuasanya harus ditandatangani. Jangan sampai nggak tanda tangan surat kuasa. Seperti teman kita yang curhat atau yang menyampaikan pengalamannya ke kita, itu pas saya tanya, tanda tangan surat kuasa tidak? Tidak pernah. Nah, itu sangat beresiko sekali. Jadi harus tanda tangan surat kuasa. Ini saya ada surat kuasa, ya, seperti ini surat kuasa. Pemberi kuasanya klien, penerima kuasanya adalah pengacara. Kemudian di surat kuasa ini juga harus ditandatangani oleh pemberi kuasa, klien, dan juga pengacara di atas materai. Ya, ini adalah surat kuasa. Kemudian juga selain itu dipastikan untuk lebih nyamannya lagi, buatlah surat perjanjian dengan pengacara yang Anda tunjuk tersebut. Surat perjanjian penanganan perkara atau kami biasa membuat yang namanya MOU. Nah, seperti ini. Kami kalau menangani klien itu selalu mengadakan surat perjanjian atau kesepakatan bersama terkait dengan proses penanganan perkara, di mana di dalam surat perjanjian ini dituangkan apa saja pekerjaan-pekerjaan penanganan hukum yang akan dilakukan oleh pengacara. Kemudian juga terkait kesepakatan biaya penanganan perkara juga dimuat di sini. Kemudian juga hak kewajiban antara pengacara dan klien dimuat di sini. Kemudian juga tahapan-tahapannya ataupun juga prosesnya, apakah hanya sampai pengadilan tingkat pertama atau sampai banding atau sampai kasasi atau sampai PK juga dimuat di sini. Kemudian juga berakhirnya masa perjanjian ini kapan, itu dimuat di sini. Kemudian juga di bagian akhir, apabila terjadi permasalahan ataupun sengketa terkait penanganan perkara ini, itu diselesaikan di wilayah pengadilan mana, itu juga dituangkan di sini. Kemudian ditandatangani di atas materai dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Biasanya dari pihak kantor pengacara tersebut ada saksi. Nah, surat perjanjian penanganan perkara ini gunanya apabila di kemudian hari ternyata pengacara yang kita tunjuk tersebut tidak melakukan apa yang telah disepakati, atau misalkan perkaranya tidak selesai, tidak dikerjakanlah intinya. Uangnya diambil tapi pekerjaannya tidak dikerjakan, tidak diselesaikan. Nah, kita tentu sebagai klien ingin meminta pertanggungjawaban dari pengacara tersebut. Kalau ada surat perjanjian seperti ini, kita punya acuan, punya bukti bahwa kita sudah ada kesepakatan tertulis. Apabila pengacara yang ditunjuk tersebut ingkar janji, tidak menepati apa yang dijanjikan dalam surat perjanjian ini, si klien dapat menuntut secara perdata, meminta pertanggungjawaban. Ya, itu gunanya surat perjanjian penanganan perkara, teman-teman. Kemudian juga ketika teman-teman menyerahkan berkas-berkas bukti seperti sertifikat, akta otentik, dan lain sebagainya, usahakan teman-teman juga memegang salinannya atau fotokopiannya. Jangan sampai diserahkan semua, tapi kita tidak punya salinannya. Kemudian selain itu, jangan sungkan untuk meminta perkembangan penanganan perkara. Sudah sampai mana, sudah sejauh mana, jangan sungkan untuk menanyakan itu. Kami selaku pengacara tentu sangat terbuka apabila klien meminta informasi perkembangan perkaranya sudah sampai mana, sudah sejauh mana. Baik, itulah teman-teman ya, tips atau cara cerdas menunjuk atau memilih pengacara agar tidak kena tipu, agar perkara kita bisa ditangani dengan baik. Bagi Anda yang memiliki permasalahan hukum, ingin menunjuk pengacara, bisa menunjuk pengacara dari tim pengacara Santuy Official. Hubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi atau di deskripsi channel ini. Apabila video ini berguna dan bermanfaat, kami meminta pada teman-teman untuk subscribe channel pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what